والسلفون الصالحون وإلى ما أحاط به علم الله من صالح النجاة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم، والصحابة رسول الله والملائكة المقربين وسادتنا الصوفية المخلوقين، خصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد نحراوي عبد السلام، أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بعلومه ويمدنا بأسراره وأنواره شيئا لله لنا ولهم ولهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Halaman ke-9, tapi nggak ada nomornya tuh, kira-kira aja tuh. Habis kemarin halaman 7 udah selesai tentang Syekh Nahrawi Abdus Salam. Terus ada gambar Masjid Imam Syafi'i. Terus lagi sebelah kiri itu ada ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Imam Syekh Ahmad Nahrawi Abdus Salam mengutip ini ayat-ayat ya. Jarang ada orang bikin kitab mengutipnya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah nurus samawati wal ard, ialah cahaya langit dan bumi. Allah ialah cahaya langit dan bumi. Ini secara bahasa kayak gini ya. Allahu nurus samawati wal ard. Banyak yang mengartikan Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi, atau Allah adalah pencipta cahaya langit dan bumi. Banyak yang mengartikan supaya nggak kepleset. Tapi secara zahir ayatnya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin. Kamishkat itu pakai waw tuh. Kamishkatin ini salah satu cabang ilmu rasm, ilmu cara nulis. Kamishkatin itu nggak pakai alif tapi pakai waw, menunjukkan kalau jamak itu nanti dibacanya mishkawat atau asyakawat bisa juga, sama kayak sholat as-sholawat ya. Mishkawat ini pakai waw karena memang itu asalnya waw. Mishkat itu asalnya syakawa. Jadi waw itu waw asli, cuman dibaca sebagai alif, jadi alif bengkok. Tapi tulisan wawnya nggak dibuang. Kamishkatin, bukan dibaca kamishkawatin, bukan, tapi kamishkatin. Kamishkat kayaknya panjang tapi asalnya waw tetap. Sama kayak sholat, orang nulis sholat ada yang pakai lam alif, ada yang pakai lam waw. Kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kamishkatin, seperti kaca.
seperti kaca katanya. Cahaya Allah itu seperti kaca. Fiha misbahun, fiha di dalam itu kaca, fiha kembali ke miskah. Miskah kan ada tamar buta, makanya pakainya fiha. Ya. Kamishkatin fiha misbah, fiha di dalam itu miskah, di dalam itu kaca, misbahun ada sebuah lampu. Misbah diambil dari kata sobaha. Sobaha itu artinya cahaya. Sobaha yasbahu, berpagi-pagi. Pagi-pagi itu disimbolkan dengan cahaya matahari. Jadi misbah itu alat cahaya, maksudnya lampu. Itu misbah sigonya apa? Misbahun, sobaha yasbahu. Misbahun, midrabun, apa? Sigohnya apa? Isim, alat. Madribun, madribun, midrabun. Midrabun, ada yang baca pendek, ada yang baca panjang. Madribun, madribun, midrabun. Maftahun, maftahun, miftahun. Bisa miftahun, bisa miftahun, pendek. Maftahun, maftahun, miftahun. Maftahun, maftahun, miftahun. Ada yang baca begitu. Tulisannya biasanya miftahun, misbahun. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu artinya apa? Membuka. Miftah berarti alat membuka, berarti maknanya kunci. Miftah, miftah itu kunci. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Misbah ini sigohnya isim alat paling terakhir. Ismil madi, fil mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, terus fil amar, fil nahi, terus isim makan, isim zaman, isim alat terakhir. Nah ini misbahun. Kalau mimnya itu kasrah, terus huruf tengahnya panjang, ini biasanya isim alat. Misbah, alat cahaya, maksudnya lampu. Buah alat yang menimbulkan cahaya, maksudnya lampu. Di dalam kaca ada lampu. Bayangin nih, Al-Quran 1500 tahun yang lalu belum ada orang yang nemuin lampu bohlam. Al-Quran udah ngomong, hebat gak? Ini kan bohlam. Perumpamaan cahaya Allah itu kamishkatin, seperti sebuah kaca. Di dalam kaca ada lampu. Padahal ayatnya sebelum ada lampu, sebelum lampu ditemukan. Tahun berapa tuh lampu ditemukan? Ya kan? Baru. Al-misbahu fi zujajatin. Al-misbahu fi zujajatin. Al-misbah, lampu tersebut fi zujajatin, di dalam sebuah apa nih, poros. Lampu itu kan ada itu tuh, piringannya tuh, zujajah. Misbahnya itu adanya di dalam zujajah. Kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Boleh dilihat di surat An-Nur itu artinya apa? Kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah. Kalau nggak salah zujajah yang artinya kaca ya. Jadi begini, kamishkatin itu di dalam semprong. Kan ada kaca gede, ada kaca kecil tuh. Kaca gedenya itu miskah, namanya semprong. Kaca semprong zaman dulu tau kan? Nah, zujajah itu kaca kecil aja, yang isinya ada lampu. Kaca bohlam itu, kaca bohlam yang kecil. Karena kalimatnya di sini fi, bukan ala. Jadi bukan piringan tapi fi di dalam. Al-misbah, lampu yang setrumnya itu yang ngeluarin cahaya itu fi zujajah, di dalam sebuah kaca kecil, kaca bohlam. Jadi kan ada lampu motor itu kan luarnya ada mika tuh, dalamnya kan ada bohlam kecil. Maksudnya kayak gitu. Jadi miskah yang tadi miskah kaca, tapi kaca semprong, kaca yang gede, kaca yang buat nyorot. Nah, zujajah ini kaca kecilnya, kaca buat wadah lampu. Az-zujajatu, kaca yang kecil ini, ka'annaha, seakan-akan ia, az-zujajah itu, ka'annaha, ka'anna itu huruf tasbih. Huruf tasbih itu huruf untuk menyerupai. Ka'annahu, seakan-akan dia adalah.
Jadi ka'anna itu itu seperti anna bahwasanya, seperti bahwasanya, maksudnya tasbih, menyerupai. Az-zujajatu, kaca tersebut, ka'annaha, seakan-akan itu kaca, kaukabun, bintang. Saking beningnya itu kaca, seperti berlian, kalau dilihat seperti bintang. Berlian kan kayak gitu ya. Masjid beli kaca baru tuh yang di tengah-tengah, kelilip-kelilip tuh, kita lihat seperti bintang. Allah umpamakan kayak gitu. Ka'annahu kaukabun durriyun, durri itu bintang yang berpijar. Kenapa kaukabun bahasanya durri? Kaukabun itu bintang, durriyun itu berpijar. Bukan cuma bercahaya ya, berpijar. Kalau berpijar nih gini nih. Makanya bedanya bintang sama planet apa? Kalau planet cahayanya kan tetap tuh, ya kan? Nggak berubah. Kita beda ini dari sekian banyak bintang-bintang. Kalau yang diam berarti planet, kan gitu kan dulu pelajaran? Iya. Kalau planet dia sinarnya tetap. Kenapa? Karena dia mantulin cahaya dari matahari. Tapi kalau bintang dia punya cahaya sendiri. Makanya dia begini, klip-klip. Itu bedanya di situ. Jadi durri itu berpijar, bukan cuma bercahaya, tapi durri berpijar. Cahayanya itu kemerlap. Yuqadu, ilmu dore. Yuqadu, dinyalakan itu kaukab, dinyalakan itu bintang tersebut. Min syajaratin, yuqadu diambil ya. Diambil, yuqadu dipetik, seperti buah dia. Yuqadu dipetik, min syajaratin, dari sebuah pohon. Bintang tersebut yang berpijar dipetik dari sebuah pohon. Jadi bintangnya baru dipetik. Ini isyaratnya nanti. Dia seperti buah. Min syajaratin, dari sebuah pohon, mubarakatin, yang diberkahi. Arti hurufnya dulu ya. Zaitunatin, yang berminyak, itu sifat tuh, zaitunatin, karena sama-sama tanwin. Sifat itu kan marifat ikut marifat, nakirah ikut nakirah. Zaitunatin bukan dari pohon zaitun, maksudnya dari pohon yang berminyak. Zaitun itu berminyak, pohonnya itu berminyak. La syarqiyatin wala gharbiyatin. La syarqiyatin, tidak tumbuh di timur, wala gharbiyah, tidak tumbuh di barat. Adanya di tengah-tengah itu buah tersebut, pohon tersebut. Yang namanya pohon zaitun adanya di tengah-tengah, nggak di timur, nggak di barat. Kalau dia ada di puncak gunung, dia adanya di tengah, di atas. Kalau dia adanya di hutan, dia adanya di tengah juga. Yakadu zaituha, yakadu hampir saja, zaituha minyak tersebut, zaituha minyak tersebut, zaituha minyaknya itu zujajah. Itu kembali ke zujajah itu di awal tadi itu tak marbuta. Yakadu hampir saja, zaituha minyaknya, minyak zujajah itu, minyak lampu tersebut, atau minyak pohon zaituha, hanya kembali ke syajaratin, ya, syajaratin mubarakah. Hampir saja minyak itu pohon, yudhi'u, menerangi dengan sendirinya, maksudnya yudhi'u, menerangi. Baru minyaknya aja hampir terang, saking beningnya itu minyak. Walaupun tidak, tamsashu narun, tamsashu menyentuhnya, menyentuh itu minyak, narun, api, belum disulut pakai api tapi udah seperti nyala. Ada nggak minyak yang nggak disulut api nyala? Nggak ada. Tapi seperti nyala, belum nyala, belum, tapi seperti nyala. Kan yakadu, hampir saja, belum nyala, hampir saja dia nyala, walaupun belum disambar sama api. Belum disambar api tapi sudah bercahaya seperti kunang-kunang. Itu zaitun. Ini zaitun yang asli ada nggak yang kayak gini? Kayaknya nggak ada ya. Ini isyarat. Ini ayat hakikat. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, kalau udah ngomong cahaya di atas cahaya, berarti ini bukan pohon yang diomongin. Ya. Yahdillahu linurihi, yahdillahu linurihi, Allah memberi hidayah, yahdi memberi hidayah, Allah linurihi, bagi cahaya tersebut, man yasha,
kepada orang yang ia kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala wa yadribu, dan memukul. Itu bukan memukul tapi membuat. Kenapa pakai kalimat doroba? Karena dibuat dengan tekanan. Ya. Jadi ibarat kalau nyontohin ini nih gini nih, itu yadribu nah. Bikin contoh tapi pakai ketegasan. Nah, yadribu pakai kalimat doroba, memukul. Jadi doroba maknanya memukul, bisa memukul fisik, bisa memukul dalam arti kata-kata. Kalau itu shock terapi. Wa yadribullahu al-amsala, dan Allah membuat perumpamaan amsal, contoh-contoh linnas buat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Nah, banyak yang mengartikan ini segala macam. Ada yang mengartikan ini lampu. Ada yang mengartikan ini bayi. Ya, bayi itu di dalam janin dibungkus. Bayi tersebut walaupun tidak dikasih makan dia hidup. Lihat kalimatnya di sini. Seorang yang dijaga sama Allah itu dia bercahaya, hampir saja dia bercahaya walaupun tidak disentuh api, tapi hakikatnya dia tetap perlu bantuan api. Nah, ini perumpamaan. Ada seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, ngomong begini, Nabi Nuh itu sebenarnya kuat, yang lemah itu kapalnya. Perhatiin nih kalimat ini. Nabi Nuh itu kuat, super power, yang lemah kapalnya. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kapalnya belum selesai, Nabi Nuh nggak bisa berlayar. Ketika sarananya udah lengkap, Nabi Nuh menang, ya kan? Ketika sarananya sudah lengkap, Nabi Nuh menang. Walaupun kapalnya udah jadi, kan ada yang iseng tuh, ada yang buang air di situ, ada yang mencoba bakar, ada yang buang sampah. Gimana caranya supaya kapal Nuh itu rusak? Karena mereka itu iri kepada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu membuat kapal, mereka mulai was-was, jangan-jangan beneran nih, kok serius banget Nabi Nuh. Takut mereka. Tadinya mereka cemooh, dasar orang gila. Tapi lama-lama hatinya, ini kayaknya serius banget deh, jangan-jangan bener mau ada azab. Gimana caranya azabnya tertunda? Nah, itu diberakin di situ, buang kotoran, wah segala macam. Nah, Nabi Nuh tertunda gara-gara kapalnya sudah jadi, tapi dibikin tempat buang kotoran sama orang. Bahkan ada yang berzina di kapal itu, wah macam-macam. Cerita lucunya kalau dengar almarhum Zain MZ, itu ada orang buta kecemplung. Kecemplung di tai, akhirnya sembuh. Itu cerita lucu, tahu bener tahu kagak. Akhirnya gara-gara tuh tai jadi obat, akhirnya orang ngambil buat obat, bersih sendiri. Berebut. Itu. Jadi begini maksudnya nih, ini kan kita anak muda nih. Kita punya semangat. Sebenarnya kita itu nyala dengan sendirinya. Sudah nyala kita ini. Cuman kita perlu sarana, ngerti nggak? Nah, sarana ini yang perlu dibangun, yang perlu kita dapat. Gimana caranya kita punya sarana supaya kita disentuh api cetar nyala. Jadi di mata Allah sebenarnya dia udah seperti nyala, cuman sarananya ini kurang, ngerti nggak? Nah itu. Jadi ini bukan ngomongin apa-apa, tapi ngomongin seorang wali. Katakanlah gitu gampangnya ya. Bukan seorang wali juga, artinya seorang ulama. Seorang ulama, dia punya jiwa semangat menggelora. Cuman dia butuh sarana nih. Tidak. Dukungan. Dia punya potensi luar biasa, pikiran yang sangat maju, visioner dan segala macam. Tapi dukungannya macet nih. Hampir nyala kan? Hampir tapi belum nyala. Begitu disentuh api jeder, nyala. Itu namanya zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah. Orang yang punya prinsip hidup, orang yang punya sifat dijaga Allah, itu la syarqiyah wala gharbiyah. Dia nggak punya pemikiran ke timur, nggak punya pemikiran ke barat. Paham nggak nih? Nggak gampang ikut-ikutan. Dia punya pemikiran sendiri, dia punya prinsip sendiri, dia bisa berpikir sendiri, dan dia beda sama orang lain pemikiran. Itu la syarqiyah wala gharbiyah. Ini unik nih. Jadi Syekh Nawawi Abdul Salam sebelum mengupas Imam Syafi'i, dia ngomong begini. Dan ini kalimat jarang dipakai di kitab-kitab. Biasanya orang bahas kitab tuh ya ayat-ayat yang lain, ayat-ayat jihad, ayat perang, ayat menuntut ilmu. Ini ngomongin Allahu nurus samawati wal ardh. Dan kalimat terakhir itu yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi cahaya kepada yang Dia kehendaki.
Jadi siapa saja bisa mewarisi agama Allah atas kehendak Allah. Itulah pentingnya kita punya semangat. Jadi orang yang dijaga maknanya min syajaratin mubarakah. Syajarah itu kan pohon, mubarakah itu diberkahi. Jadi orang yang diberkahi sama Allah dari lahir dia sudah dijaga rahimnya sama Allah. Punya orang tua yang baik, rahimnya rahim baik, dikasih makan makanan yang baik. Begitu lahir jadi anak baik. Makanya wajar kalau orang dulu ngomong, hati-hati lu jangan ngasih makan makanan haram, ntar anak lu jadi susah diatur, bandel. Paham nggak? Kalau kita mau punya anak ulama, mau punya anak soleh, jangan kasih makan haram, kata kiai kan begitu. Masuk akal, bener gak? Syajaratin mubarakah, pohon yang dimaksud adalah rahim, dan itu diberkahi kalau makanannya berkah. Zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Orang yang punya ilmu, orang yang alim, dia tidak ikut-ikutan ke timur atau ke barat. Tidak mudah ikut kata-kata berita yang lagi ramai, tidak mudah ikut pemikiran-pemikiran sepihak dan lain sebagainya. Itu penting tuh. Nah, ini dia lagi menceritakan Imam Syafi'i. Kenapa dia menceritakan pakai ayat ini? Pembukanya ini unik. Karena Imam Syafi'i memang tidak ke timur, tidak ke barat. Dia punya pemahaman sendiri yang akhirnya memperbaharui faham guru. Di dua paham pandangan dan paham hadis disatukan jadi berfaham mazhab Syafi'i. Nah, itu aja. Karena kita ngomongin Imam Syafi'i, jadi tafsirannya ke Imam Syafi'i, ya, bukan ke kita. Kalau yang buka kewalian beda lagi ceritanya. Nah, halaman selanjutnya. Ini mau ditafsir juga ya? Iya. Benar. Bisa diartikan macam-macam. Quran memang gitu. Kalau kita baca muqaddimahnya tafsir Jalalain itu Jalaluddin Suyuti ngomong tafsir itu ada yang berbentuk hadis, ada yang berbentuk ahkam hukum, ada yang berbentuk kisah cerita, ya. Ada yang berbentuk nanti tafsir di luar ilmu tafsir, kata Jalaluddin Suyuti. Tafsir di luar ilmu tafsir, tafsir dengan cara menafsirkan sendiri, tapi masih di dalam koridor bahasa Arab. Tafsir yang tidak ada aturan ilmu tafsirnya, tapi tidak keluar dari koridor bahasa Arab. Ya. Jadi orang bisa menafsirkan sendiri karena keunikan Quran sebenarnya, karena kehebatan Quran. Tapi tidak keluar dari koridor bahasa Arab, dan dia bisa dipakai untuk apa aja itu Quran, keunikan. Ini kalau ada ulama ini tafsirnya beda nih Bu, nggak ada di kitab-kitab. Nah tuh kita dengar di Buya Rozi Hashim ngomong gitu, ini tafsirannya beda nih Bu. Ibu cari di kitab nggak ada tafsiran. Tafsirnya beda ilmunya. Dia orang ngomong kayak gitu kan. Jadi Quran itu sisi syariatnya ada, sisi ma'rifatnya ada, sisi hakikatnya ada. Nah, halaman selanjutnya hadis. Habis baca ayat, kemudian baca hadis. Nah hadis ini umum. An amiril mu'minina, an itu dari. Bedanya apa sama min? Kalau min itu dari tempat, ya. Min itu dari tempat, dari masjid, dari pasar, itu pakainya min. Tapi kalau an itu bermakna tentang. Misalkan omongan ke omongan, lo dengar omongan itu dari mana? Itu pakainya an. Jadi kalimatnya maknanya dari, tapi bukan tempat. Bermakna apa tuh? Mata rantai. An itu. An itu maknanya dari, tapi sifatnya kepada orang yang berakal, kepada makhluk yang berakal. Itu an. An amiril mu'minin, an kata-kata dari amiril mu'minin, an riwayat dari amiril mu'minin. Abi Hafsin, bapaknya Hafs. Ada yang meriwayatkan bapaknya Hafs maknanya bapaknya Asad, bapaknya singa. Yang kedua memang anaknya Umar namanya Hafsah. Anak Umar namanya Hafsah yang jadi istri Nabi, Hafsah binti Umar bin Khattab. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umara. Lupa tuh Umara. Kenapa Umara? Karena isim ghair munsharif. Ketika posisi khafat karena di depan ada an itu berarti khafat. Semuanya jadi khafat tuh an. Amiril mu'minina tuh khafat semua tuh. Amiri al mu'minina harusnya kan al mu'minuna jadi al mu'minina. Abi harusnya abu jadi abi. Hafsin Umara.
Jadi umara walaupun fathah tetap posisinya khofat sama kayak awal. Bin ada yang pakai alif ibni, ada yang dibaca bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah, saya mendengar Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia berkata bersabda, innamal a'malu bin niyyat, sesungguhnya amal-amal adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, wa innama dan hanya saja likulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu mendapatkan pahala, gampangnya gitu ya, sesuai dengan yang dia niatkan, mendapatkan balasan ganjaran dari Allah, nilai dari di mata Allah sesuai dengan niat. Wa innama, kalau pakai kalimat wa innama berarti nggak ada lagi. Wa innama dan hanya saja berarti nggak ada lagi, nggak ada pilihan. Kalau kamu mau beramal dianggap Allah harus niat, kalau nggak dapat. Innama hanya saja. Kalau hanya saja, kalau pakai kalimat innama berarti nggak ada pilihan lain. Faman kanat, faman maka barang siapa, maka siapa orang, kanat hijratuhu yang adalah hijratuhu, hijrahnya itu ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya dianggap kepada Allah dan Rasul. Kalau niatnya kepada Allah dan Rasul, maka dapat Allah dan Rasul sesuai yang diniati. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa orang kanat hijratuhu yang adalah hijrahnya itu ila dunia, kepada sesuatu yang hina, dunia. Jangan lupa tuh kemarin kita artiin dunia itu dana yadnu dunyan, dana itu mendekat, jadi sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat, yang nyata, yang manfaatnya hanya sebatas ketika hidup, itu namanya dunia. Tapi kalau manfaatnya sampai ke akhirat, bukan dunia, walaupun bentuknya dunia. Jadi dunia dana yadnu, summa dana fatadalla, ya kan? Summa dana fatadalla, kemudian Nabi mendekat dan fatadalla, kemudian berhadap-hadapan. Dana itu mendekat, dunia kepada sesuatu yang dekat, yang bisa dijamah, yang bisa dirasain, itu dunia namanya. Yusibuha, yang bisa menimpa dia, yusibuha, kepada dunia yang bisa menimpa dia, bisa tumpah kepada dia dunia tersebut, atau imra'atin, karena seorang wanita yang ihwaha, yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya sebatas apa yang dia niatkan, ma hajara ilaihi, apa yang ia hijrahkan kepadanya. Hadisnya sudah sering dibahas, itu ada kisah hijrah seorang karena menyusul seorang wanita. Ya, terus lanjut dikit lagi. Ihda'un wa du'a'un. Ihda itu artinya persembahan, ihda. Ahda yuhdi ihda'an, ya. Ahda yuhdi ihda'an. Ahda itu memberi hadiah. Hada yahdi hidayatan. Hada yahdi hadiyatan. Sama itu. Hada yahdi hidayah atau hadiah. Hadiah sama hidayah sama. Ihda'un, persembahan. Nah, kalau orang bikin kitab, dia mempersembahkan buat siapa itu kitab, ya, itu udah biasa. Wa du'a, dan harapan, persembahan dan harapan. Orang dulu kalau bikin kitab begitu emang. Saya persembahkan kitab ini kepada siapa, apa orang tua, apa nabi, apa siapa. Uhdi, saya persembahkan hadzal kitabi. Uhdi hadzal kitabah ya, maf'ul bih. Uhdi saya persembahkan hadzal kitabah. Walaupun ada hadza, ada isim isyarah, itu posisi i'rabnya enggak berubah ya. Uhdi al kitabah.
uhdi al-kitabah. Tapi untuk menegaskan bahwa kitabnya yang ini pakai haza. Jadi hazanya itu nggak merubah bahwa al-kitabah tetap dibaca al-kitabah. Isim isyarah itu nggak merubah i'rab. Uhdi hazal kitabah, ada haza atau tidak ada haza tetap al-kitabah itu maf'ul bih. Uhdil kitabah. Jadi haza itu hanya penegasan aja. Uhdi hazal kitabah ila kulli belum selesai itu. Ila kulli berarti masih mudhof, masih digantung karena belum pakai tanwin. Kalau sudah selesai pasti kullin. Ini ila kulli man. Ila kulli man, kulli itu mudhof, man mudhof ilaih. Ila kulli man yatarassama khutal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi tahsilil ilmi wal ma'rifati wa fi nashrid da'wati wa i'la'i kalimatillah. Uhdi hadzal kitabah, saya persembahkan ini kitab ila kulli man, kepada setiap orang yang yatarassama, menjejaki. Rasam itu artinya asar, jejak. Man yatarassama, yang ingin menjejaki khutal Imam Syafi'i, khutal langkah-langkah al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau lo mau tahu langkahnya Imam Syafi'i, nih baca kitab gua, itu maksudnya. Kalau kamu mau tahu cara berpikir Syafi'i, ini baca kitab saya. Maksudnya gitu. Fi tahsilil ilmi, di dalam meraih ilmu, tahsil. Di dalam meraih ilmu, wal ma'rifati, dan ma'rifat. Artiin aja udah ma'rifat, yang paling gampang. Di dalam meraih ilmu dan ma'rifat. Wa fi nashri da'wati, wa fi nashri, dan dalam nashri menyebarkan ad-da'wati yaitu dakwah, wa i'la'i, dan meninggikan kalimatillah, itu kalimat Allah. Artiin aja begitu yang gampang. Dalam menyebarkan dakwah dan meninggikan kalimatillah, kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Warahimahullahu al-aba'a, warahimallahu al-aba'a wal ajdada. Warahimallah, dan merahmati Allah, semoga merahmati Allah. Rahimah itu fi'il madi tapi maknanya doa, semoga. Semoga Allah merahmati al-aba, bapak-bapak. Aba jamannya tuh aba. Abun jamannya aba. Kalau umun jamannya ummahat. Majlis ummahat, majlis ibu-ibu. Aba, para bapak, wal ajdad, dan para kakek. Maksudnya semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita. Didoain tuh. Wahwa waliyut taufiq, dan Allah adalah wahwa, dan dia Allah waliyut taufiq, adalah pemilik taufik. Taufik apa sih taufik? Taufik itu waffaqa yuwaffiqu taufik. Jadi membuat orang bekerja sesuai dengan niat, itu namanya taufik. Lu ngomong doang mau ngaji, datang kagak? Iya, gue belum dapet taufik. Baru dapat hidayah, belum dapet taufik. Emang taufik apa sih? Itu diambil dari kata waffaqa. Waffaqa itu artinya bersesuaian. Waffaqa yuwaffiqu artinya menyesuaikan. Jadi taufik maknanya gini, Allah bikin dia bergerak sesuai dengan niat, itu namanya taufik. Ngomong doang, wabillahi taufik wal hidayah. Ditanya, Ustaz artinya apaan taufik? Artinya itu begini dah, yang gampangnya taufik itu ya petunjuk dari Allah. Apa artinya? Bedanya apa sama hidayah? Bingung lagi. Taufik diambil dari kata waffaqa yuwaffiqu taufik. Kalau kita wudu tuh ya, an-niyat muwaffaqun bil fi'il. Niat itu harus bareng dengan muwafiqan bil fi'il. Al-qasdu syai' muwafiqan bil fi'il. Niat adalah memaksudkan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Wafiq, pakai kalimat wafiq. Taufik maknanya Allah membuat kita bergerak sesuai dengan niat. Kalau baru niat doang nggak bergerak, belum dapat taufik, baru dapat hidayah. Masih bagus dah. Wassadadi, dan sadat, kelembutan. Allah adalah pemilik taufik dan pemilik kelembutan. Amin.
al-muallif, sang pengarang, muallif, pengarang atau penyusun, lebih tepatnya penyusun. Dah. Lihat lagi. Halaman 15 selanjutnya. Ini terakhir tentang ini kitab ya. Kesaksian dari guru ketika beliau mengadakan sidang ketika mendapatkan ini doktoral, sidang doktoral. Bismillahirrahmanirrahim. Muqtatafatun mimma zakarahu al-mushrifu as-sani al-ustadzu asy-syaikh Abdul Ghani Abdul Khaliqi atau Abdul Ghani Abdul Khaliqi, karena Abdul itu seakan-akan di situ ada bin, itu nama bapaknya dia. Abdul Ghani Abdul Khaliqi fi khitami taqwimihi limunaqashati ar-risalati al-muqaddamati minal ustazi Ahmada Nahrawi Abdis Salam. Dari sini kan tuh, biar bisa baca nanti. Linailid doktorah min kulliyati syariati wal qanuni bi jami'atil azhar. Muqtatafat, kutipan. Ya, jadi ketika ada pidato, ini kutipannya di sini. Pidatonya panjang, tapi kutipannya cuma segini. Mimma zakarahu, dari apa-apa yang disebutkan, apa-apa yang menyebutkannya, al-musyrifu, pengawas, asani kedua. Kalau di Al-Azhar, kalau orang sidang itu, sidang tesis atau sidang skripsi, sidang wisuda, itu nama pengawasnya disebut musyrif, karena yang ngawasin itu kelasnya sudah profesor, doktor, syekh, dan ustadz. Ustadz itu kalau di Indonesia, walaupun di santri baru setahun dia dipanggil ustadz. Kalau di Majalengka dulu, ustadz marampir pakai R, bukan malampir. Saya ketahuan lu malampir, bukan marampir. Ustadz ngaropi tarahu, kalau zaman-zaman dikasih R, kalau Jawa Sunda tarahu ngaropi. Walaupun minum air putih tetap dibilang ngaropi. Yang penting minum itu namanya ngaropi. Badai kacarai, ya orangnya ada banyak tuh. Badai kacarai, cai gini carai. Maksudnya mau ke air semuanya. Nah, kalau di sana pengawas itu disebutnya musyrif. Seakan-akan pengawasnya itu raja, musyrif. Musyrif itu orang yang mulia, musyrif. Musyrif itu diambil dari kata syarif, orang yang mulia. Jadi pengawasnya itu seorang syekh besar. Bukan orang sembarangan, ya. Namanya juga meraih gelar doktor. Nggak mungkin sembarangan pengawas. Musyrif maknanya di sini kalau sebagai sidang itu pengawas, tapi pengawasnya kelas tinggi, pengawas besar. Al-Ustadz yaitu seorang guru ustadz. Ya, ustadz itu pangkat paling tinggi sebenarnya. Kalau di Arab Saudi itu gelar doktor baru boleh dipanggil ustadz. Kalau di kita udah terbiasa manggil ustadz. Kalau di Arab Saudi nggak ada ustadz. Malah syekh itu lebih rendah dari ustadz. Ya. Kalau orang tua itu bisa dipanggil syekh, tapi belum tentu dipanggil ustadz. Kalau dia mendalami agama baru dia dipanggil ustadz, dan itu biasanya kelasnya doktor. Al-ustadz, doktor, syekh. Berarti kan ustadz itu paling tinggi karena disebut duluan. Yang disebut duluan itu paling tinggi, sama kayak titel doktor, gitu kan. Profesor, doktor. Doktor dulu apa profesor dulu? Kalau ngerai kan dokter dulu baru profesor, tapi yang disebutin profesor, doktor. Lalu terakhir tuh pangkat rendahnya tuh LCMA. Al-Ustadz Asy-Syaikh, seorang guru Asy-Syaikh yang tua, Abdul Ghani, namanya Abdul Ghani Abdul Khaliqi, bapaknya Abdul Khaliq. Fi khitami, pada penutupan, takwimihi, pada penutupan takwim. Jalan di rumah.
ditakdirkan untuk dibahas. Oh ini ada. Saya catat dari takwim, takut salah. Futuhat kitab bedah buku. Nah, jadi begitu sidang, Dimas, bacakan kitab kamu. Kita mau dengar nih, ada 10 saksi tuh. Itu namanya musyrif tuh. Nah, ini musyrif yang nomor 2. Ketika dibacakan kitabnya itu, dibacain, disebutin, ya. Kemudian dinilai, akhirnya dikasih sambutan. Saya menyaksikan betul bahwa kitab ini begini gitu. Itu namanya musyrif. Fi khitami pada penutupan takwimihi bedah buku sidang limunaqasyati pada sidang munaqasyah kalau secara bahasa sama mujadalah debat ya. Tapi kalau mujadalah itu debatnya itu teman sama teman berdebat, ulama sama ulama berdebat. Tapi kalau munaqasyah itu terjadi perdebatan juga, tapi maknanya berdebat untuk memberi nilai, bukan untuk menjatuhkan. Kalau mujadalah berdebat untuk menjatuhkan. Saya berantem nih sama Fajri, ngadu dalil supaya Fajri kalah atau saya kalah, itu namanya mujadalah bahasa Arabnya. Kalau munaqasyah debat tapi untuk memberi nilai. Jadi ketika kita nyampein sidang, nyampein makalah, itu didebatkan, dibalikin. Alasan Anda ngambil hadis itu apa? Gini-gini. Kuat nggak gini-gini? Nah, didebat. Akhirnya oh benar. Distempel. Limunaqasyatir risalati pada risalah, pada buku, risalah gampangnya buku. Al-muqaddamah yang disodorkan, yang ditampilkan pada waktu itu minal Ustadz Ahmad Nahrawi Abdus Salam, yaitu bukunya Ustadz Nahrawi Abdus Salam. Untuk apa sidang ini? Linaili doktorah, linaili untuk meraih doktorah, gelar doktor. Tahun berapa tuh kemarin disebutnya? Min kuliati syariah, pada kuliah syariat, wal qanun dan hukum-hukum bi Jami'atil Azhar, pada Universitas Al-Azhar. Apa isi sambutannya? Nah, inilah yang kita mau dengerin. Inna minal jaliyi, sesungguhnya sudah jelas. Inna sesungguhnya minal jaliyi, mina itu tidak bermakna apa-apa ya, walaupun artinya dari tapi tidak bermakna apa-apa. Inna minal jaliyi, jali itu terang, jelas. Sesungguhnya sudah jelas. Anna hadhil munaqasyata, bahwasanya sidang ini munaqasyah, bahwasanya sidang ini yang dimaksud di sini adalah bukunya, bahwa sidang ini qad awdahat, sungguh telah menjelaskan, telah menerangkan, annaha, bahwasanya ia risalatun jadidatun, risalatun jayyidatun, bukan jadidah, jayyid, risalatun sebuah risalah, sebuah makalah, sebuah tulisan, risalah itu tulisan, jayyidah yang sangat bagus, ghayata ma takunul judah, ghayata halnya, ghayah itu ujung artinya, ghayata ma takunul judah, ghayata halnya mengungguli, ma takunul judah, halnya paling unggul, matakunul judah, yaitu yang terbukti ia itu bagus, judah, thayyibah, bagus. Ini katanya risalah paling bagus dan mengungguli sampai pada level ghayah, sampai pada level sangat bagus. Mufidatun, sangat bermanfaat. A'zama ma takunul faidah, a'zamu atau a'zamu boleh, a'zamu ma takunul faidah, a'zamu paling agung, paling besar, ma takunul faidah yang terdapat di dalam itu faedah, arti manfaat ya. Jadi sangat bermanfaat dan paling besar manfaatnya. Karena itu maknanya kan ketika, tapi maknanya karena. Tatadammana ya tadammanu, tatadammanu
fi'il mudhari istatadammanu kullama yattasilu bil Imam Syafi'i, setiap yang berhubungan dengan Imam Syafi'i. Kenapa ini sangat agung? Karena buku ini mencakup semua kisah tentang Imam Syafi'i. Wa hiya bidzalika ta'ayyana fit ta'arrufi daqiqi ilaihi. Wahia, dan buku ini, risalah ini, bidzalika ta'ayyana, menjelaskan, sudah jelas, ta'ayyana, jelas, fit ta'aruf, di dalam mengenal, ad-daqiqi ilaih, di dalam perkenalan yang dalam kepada Imam Syafi'i. Daqiq itu dalam. Wal fahmil amik lahu, wal fahmi, dan paham amik yang sangat dalam, sama amik sama daqiq sama. Kalau daqiq itu diambil dari kata diqqah, halus, dalam. Kalau amik itu dalam arti kedalaman sumur tuh amik. Dan pemahaman yang sangat mendalam lahu kepada Imam Syafi'i. Wal idrak, dan pemahaman al mufassala yang sangat rinci. Pemahaman yang sangat rinci. Kenapa dibilang sangat rinci? Nanti kita baru tahu tuh ceritanya kenapa tetap terjadi perpecahan mazhab antara Syafi'i dan Maliki dan Hanafi. Ternyata mazhab Maliki dan Hanafi tidak suka kepada Syafi'i, sampai Syafi'i dimusuhin. Nanti dijelasin, diceritain di sini. Jadi unik juga nih ceritanya, cerita jujur. Wad-daqiq, dan dalam, limukhtalifi jawanihi, pada yang bermacam-macam, jawanihi, warna-warnanya, hitam putih warna-warna. Hatta innahu, sampai bahwasanya itu kitab itu la yumkinu al-qawla bi annaha awsa'u wa akmalu ma kataba an Syafi'i fi asrina. Biar cepat ya. Hatta innahu la yumkinul qawl, la yumkinul qawlu, memungkinkan perkataan, memungkinkan sanggahan, bi annaha, bahwasanya ini risalah, awsa'u wa akmalu, paling luas dan paling sempurna. Wah, hebat gak nih? Punya orang Betawi dibilang kitab Syafi'i paling luas, paling sempurna, paling jujur, paling jelas. Kalau yang lain, kalau ngomongin Syafi'i cuma ngomongin fikih sama ngomongin mazhab, atau ngomongin itu tentang usul fikih. Nah, kalau ini ngomongin kisah-kisah dari lahirnya, dari nasabnya, apakah benar nasab Imam Syafi'i itu bersambung ke Nabi atau tidak? Itu karena itu jadi perdebatan nanti. Ada yang menghina Imam Syafi'i bukan dari keturunan Hashim, Bani Hashim atau Quraisy, tapi dari budak. Kenapa? Karena kecemburuan bahwasanya Abu Hanifah itu turunan budak yang dimerdekakan. Kemudian pengikut Abu Hanifah nggak suka ke Syafi'i, dibikinlah cerita bahwa Syafi'i itu bukan dari golongan Quraisy, sampai kayak gitu nanti. Nah, di sini ceritanya detail, jujur, dan pendapat semua ulama tentang Syafi'i itu apa-apa. Maka Makutiba boleh. Makutiba, apa yang ditulis Anis Syafi'i fi aslina, tentang Syafi'i fi aslina pada zaman kita sekarang ini. Kitab kalau mau tahu tentang Imam Syafi'i, inilah kitabnya. Itu maksudnya. Hebat nih dikata kayak gitu sama musyrik. Fajazallahu sahibar risalati, maka semoga Allah memberi ganjaran kepada sahibar risalah khairan, kebaikan, alama bazzala, atas apa-apa yang bazzala ia kerahkan, min juhdin, daripada kesungguhan, wa ma qaddama, dan apa yang ia usahakan, min ata'in, daripada pemberian ini, anugerah ini. Jadi yang namanya orang bikin kitab pasti ada bazlul istita'ah. Bazlul istita'ah itu definisi dari ijtihad. Ijtihad apa sih ijtihad? Ijtihad itu kayak kita nyari kiblat di tengah hutan kemarin kan gitu. Mana yang bagian mana dari pohon tersebut yang lumutan, itulah kitab kiblat kita, itu namanya ijtihad. Dan itu pakai ilmu.
Bahasa definisinya ijtihad itu namanya bazlul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan. Makanya imam mujtahid itu enggak sembarangan, pasti dia bazlul istita'ah, mengerahkan segenap kemampuan yang dia punya, ilmu, hadis, pengalaman, umur, nyawa, semua buat bikin mazhab. Makanya dia pantas jadi mujtahid mutlak, seorang yang berijtihad diikuti oleh manusia, ya. Namanya ijtihad. Kalau kita nggak paham imam mujtahid 4, apaan sih mujtahid? Mujtahid itu orang yang bazlul istita'ah, bazalal istita'ah. Ambil itu di rumah kue. Abang mau makan apa? Ada di rumah dibikin. Pak Jri mau makan apa Pak Jri? Indomie. Wa yassarallahu, dan semoga Allah memudahkan lahu baginya itu Syekh Nawawi Abdus Salam, wa bihi wa bi amalihi, dengannya, wa bi amalihi dan amalnya, tariqan ila khairil amal, yaitu jalan menuju sebaik-baik amal, wa amalil khair, dan begitu juga amal yang baik, sebaik-baik amal dan amal yang baik dibalik-balik. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha menjawab. Mas, matiin dulu tuh. Bisa nggak? Bisa. Kopi dulu ntar lanjut. Bisa. Kadim lah. Yang kopi bismillah. Ayu juga. Nahrawi. Orang teman Nahrawi ya, etok Nahrawi. Mas ya? Tahu tuh. Hah? Kalau di sini pula panggilnya etok nih Nahrawi. Udah berhenti belum? Belum. Ini pakai yang buat motornya cekrek. Udah. Udah. Enggak, maksudnya enggak pengaruh. Pas bar komit lagi jalan. Kenangnya tidak. Nge-vlog. Makanya saya. Belum nih. Belum. Masih. Udah tuh kok panting ambil. Mana? Mana? Belum itu nanti. Qad sallallahu Muhammad. Kapan? Ada kecepatan? Sambungan keras nih. Tadi dapat berat. Dokter ini gelar dokter dia ngeluarin kitab ini, maksudnya kitab ini. Iya. Jadi kitab ini disusun buat ngeraih doktoral. Doktoral itu kalau ini sebutnya apa deh? Skripsi S1, tesis S2, doktor. Apa Mas? Apaan Mas? Ini udah lewat. Udah lewat magister itu udah. Magister mah S2. Atau di antara Tesis magister. ini pengambilan profesor kali ya? Iya doktor. Oh, di Arab kan sama. Dulu juga. Apa sih istilahnya tuh? Lupa saya. Encerin dikit nih. Encerin dikit. Bukan banget, kental banget iya. Saya udah punya encer. Air dikit. Mampir pasti ya. Cek kemaran nih. Terus ya. Manis kan? Manis banget. Manisan. Roti. Dah. Oh iya.